Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke bimbingan belajar Ar-Royhan. Kali ini kita akan melengkapi series pembahasan soal OSK SMP 2024 Matematika Part 1. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang ingin berlangganan program membership bimbingan belajar Ar-Royhan, kami memiliki 3 program. Ada juara OSN tingkat sekolah hanya Rp9.900 dengan fasilitas prioritas dalam membalas komentar kalian dan juga akses awal ke video baru. Kemudian ada juara OSN tingkat kabupaten hanya Rp29.900 dengan keuntungan video eksklusif khusus pelanggan. Dan juga juara OSN tingkat provinsi hanya Rp99.900 dengan keuntungan juga video eksklusif khusus pelanggan. Bagi teman-teman yang tertarik silakan menghubungi admin ya. Dan juga bagi teman-teman yang tertarik mengikuti pelatihan rutin persiapan OSN Kota 2025 SMPMTS dapat menghubungi admin di nomor WA yang tertera. Dan juga pelatihan ini hanya Rp550.000 untuk 8 kali pertemuan setiap bulannya. Ayo teman-teman, buruan daftar, OSK sudah dekat. Oke, kita coba dari soal pertama. Atlet bulu tangkis Anthony Ginting menjalani pertandingan persahabatan dengan Jonathan Christie, rekan sesama timnya. Pertandingan berakhir jika salah satu pemain menang 2 set langsung atau menang 2 set dari 3 set permainan. Ya, seperti game pada umumnya ya. Tim pelatih Ginting menyatakan bahwa peluang Ginting dapat memenangkan suatu pertandingan suatu set adalah 1,6 kali lipat peluang Ginting. Nah, ini yang kita poin ya. Misalkan tidak ada pertandingan yang berakhir imbang atau seri, tidak ada. Berdasarkan pernyataan tim pelatih Ginting, peluang Jonathan memenangkan pertandingan adalah. Oke teman-teman, pertama kita misalkan dulu. Anggaplah peluang Ginting memenangkan pertandingan, kita sebut PG ya. Ini untuk Ginting memenangkan pertandingan. Ini adalah X gitu ya. Kemudian peluang Jonathan memenangkan pertandingan berarti apa? 1 dikurang X ya kan? Karena peluang Ginting dan peluang Jonathan itu jumlahnya 1. Oke, paham ya teman-teman? Nah, selanjutnya dari kasus-kasus seperti ini, tunggu kita perbesar dikit tintanya. Oke. Nah, kasus-kasus yang membuat Ginting berakhir dalam kemenangan adalah yang pertama, game pertama. Ginting menang. Jadi 2 set langsung Ginting menang gitu ya. Peluangnya berarti apa? Peluangnya X. Ini kan peluang menang di set pertama ya. Di game pertama. Kemudian di game kedua, X kali X. Jadinya X pangkat 2. Kemudian yang kedua, si Ginting menang. Kemudian di set kedua, Jonathan yang menang. Habis itu Ginting lagi yang menang. Nah, ini berarti peluangnya X kali si J-nya itu 1 kurang X kali G lagi X gitu ya. Jadinya apa? X kali 1 kurang X. X kuadrat kali 1 kurang X hasilnya X kuadrat kurang X pangkat 3. Kemudian Jonathan pertama menang gitu, kemudian Ginting, lalu Ginting lagi. Nah, peluangnya berapa? 1 kurang X kali X kali X. Sama aja ya dengan yang di atas, jadinya X kuadrat kurang X pangkat 3. Nah, kita totalin. Maka peluang Ginting memenangkan pertandingan adalah peluang Ginting menang itu X kuadrat tambah ini jumlahin jadinya apa? 3X kuadrat dikurang 2X pangkat 3. Oke. Kemudian di sini kita punya persamaan lain yang dibilang oleh tim pelatih Ginting gitu. Jadi peluangnya menang suatu set. Jadi peluang menangnya suatu set apa? X ya. Kita tahu peluang menangnya dalam satu set itu X gitu kan. Nah, si X itu sama dengan 1,6 kali peluangnya menang di pertandingan. Berarti 1,6 kali ini. Gitu ya. Nah, oke. Kita sederhanakan persamaan ini jadinya apa? X sama dengan 1,6 kali 3, 4,8 X pangkat 2 dikurang 3,2 X pangkat 3 gitu ya. Nah, kita bisa coret X-nya jadi 1, X bagi X1, 4,8 X pangkat 2-nya turun jadi 4,8 X kurang 3,2 X pangkat 2. Coret X di kedua ruas, coret 1 X ya. Kemudian kita bisa sederhanakan, kita kali 10 jadinya gini ya, 10 sama dengan 48 X kurang 32 X pangkat 2. Kita bisa bagi 2 lagi, jadinya 5 sama dengan 24X kurang 16X pangkat 2.
Nah, persamaannya bisa kita sederhanakan jadinya 16x pangkat 2 kurang 24x tambah 5 sama dengan 0. Oke, saya coba hapus ya, biar enak gitu ya. Biar kita masih punya space. Nah, jadinya kita dapat tadi persamaannya 16x pangkat 2 kurang 24x tambah 30 tambah 5 itu sama dengan 0. Atau kalau kita faktorin, ini jadinya 4x kurang 1 kali 4x kurang 5 sama dengan 0. Nah, kita punya dua macam nilai x di sini ya. Kalau ini 0, jadinya kan kita punya x sama dengan 1/4. Atau x sama dengan 5/4. Tapi kan peluang itu hanya yang nilainya di bawah 1 gitu. Berarti x 5/4 nggak masuk. Akhirnya kita tahu peluang ginting menang adalah 1/4. Jadi peluang ginting menang itu 1/4 di sini. Nah, berarti kita ganti ya. Berarti peluang ginting menang 1/4. Nah, peluang Jojo menang jadinya apa? 1 kurang 1/4. 3/4. Itu ya teman-teman. Terus yang ditanyain peluang Jonathan memenangkan pertandingan. Oke, nah kita tahu peluangnya ginting tadi memenangkan pertandingan itu kan sama dengan ini ya, 3x pangkat 2 kurang 2x pangkat 3. Atau, jadi 3x pangkat 2, ini peluang ginting tadi ya. Nah, ginting, saya tulis aja, peluang ginting memenangkan pertandingan, GM, ginting menang. Jadinya apa? 3x pangkat 2 kurang 2x pangkat 3, atau daripada kita masukin x 1/4 itu kan cukup lama ya untuk menghitung ini, langsung aja ini kan sama dengan x per 1,6 ya. Oke, jadinya apa? 1/4 dibagi 1,6. Nah, 1,6 itu apa? Sama dengan 16/10 ya, jadi kali aja 10/16. Oke, jadinya 4 bagi 2, 2, 10 bagi 2, 5 gitu. Jadi 5/32. Nah, berarti peluang si Jonathan menang itu apa? Ya, berarti 1 kurangnya gitu kan. 1 dikurang 5/32 ini. Nah, jawabannya apa? 1 kurang 5/32 adalah 27/32. Jadi jawabannya adalah D. Bagaimana teman-teman? Sudah paham? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang mencari rekomendasi buku OSN Matematika, dapat menghubungi admin atau langsung mengunjungi toko kami di link berikut. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Diketahui sistem persamaan dengan ABC bilangan real positif. A sama dengan BC, B sama dengan C kali A plus 2, dan C sama dengan B kali A kurang 2. Nilai dari A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat adalah berapa? Gitu kan? Nah, teman-teman, kita lihat di sini ya. Dari persamaan ini kita punya apa? B per C itu sama dengan A tambah 2, iya kan? Nah, dari persamaan ini kita punya C per B itu sama dengan A kurang 2. Nah, kalau kita kaliin, B per C kali C per B itu sama dengan A tambah 2 kali A kurang 2, gitu ya. Ini kan 1 ya. Nah, 1, ini apa? A kuadrat kurang 4, ya kan? A kuadrat kurang 2 kuadrat, atau A kuadrat kurang 4. Sehingga kita dapat apa? A kuadrat sama dengan 5. Oke. Dan karena dikatakan dia adalah bilangan real positif, maka kita bisa simpulkan apa? A sama dengan akar 5, bukan minus akar 5, gitu ya. Oke, kita simpan dulu A sama dengan akar 5. Selanjutnya, kita bisa masukin nih nilai A tadi ke persamaan 2. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3, gitu ya. Nah, dari persamaan 2, ini kita dapat apa? Nah, kita dapatnya B sama dengan C kali 2 plus akar 5. Akar 5 plus 2 ya. Sorry. Akar 5 plus 2. Nah, dari persamaan 3 kita dapat C sama dengan B kali akar 5 kurang 2. Oke. Selanjutnya, kalau teman-teman kaliin persamaan, kita ambil persamaan 1 ya. Ambil per 1 gitu ya. Nah, dari persamaan 1 kita substitusi si 2. Jadi kan A sama dengan BC nih. Nah, si B itu kita ganti dengan apa? Dengan ini. Jadinya C kali akar 5 plus 2 kali C itu sama dengan A. A-nya berapa? A-nya tadi akar 5.
ya kan? Nah, berarti C kuadrat kali akar 5 plus 2 itu sama dengan akar 5. Nah, makanya kita dapat apa? C kuadrat sama dengan akar 5 per akar 5 plus 2. Gitu ya, teman-teman. Nah, kita rasionalkan ya. Kalikan dengan lawannya akar 5 kurang 2, akar 5 kurang 2. Oke. Nah, ini kan sama aja dengan apa? Akar 5 kali akar 5, 5. Kurang akar 5 kali 2, 2 akar 5. Akar 5 tambah 2 kali akar 5 kurang 2 itu sama dengan akar 5 pangkat 2 kurang 2 pangkat 2. Ya kan? Atau akar 5 pangkat 2 itu kan 5 ya. Nah, kurang 4. Ya kan? 2 kuadrat 4. 5 kurang 4 itu kan 1 ya. Udah, kita ganti aja dengan 1. Nah, 5 kurang 2 akar 5 per 1 itu kan sama aja dengan 5 kurang 2 akar 5. Jadi, nilai C kuadrat adalah 5 kurang 2 akar 5. Nah, kemudian kita bisa juga lihat lagi, masih ambil juga persamaan 1. Ini tadi dan 2 ya, persamaan 1 dan 2. Ini persamaan 1 dan 3. Cek lagi. A sama dengan BC gitu. Nah, si C kita ganti dengan B. Jadinya apa? A sama dengan B sama dengan apa tadi? Si C itu kan sama dengan B kali akar 5 kurang 2 gitu ya. Nah, A tadi bisa kita ganti dengan akar 5 gitu kan. Nah, oke. Jadinya B kuadrat akar 5 kurang 2 akar 5 gitu kan. Nah, maka kita punya apa? Kita punya B kuadrat itu sama dengan dibagi aja ya. Akar 5 per akar 5 kurang 2. Oke. Kita bisa kalikan dengan akar 5 plus 2 per akar 5 plus 2 gitu. Nah, ini sama aja ya dengan yang di atas ya. Jadinya 1 kan. 5 kurang 4, 1. Terus akar 5 kali akar 5 itu 5 kurang 5 plus 2 akar 5. Nah, per satunya dihilangin aja. Per satunya dihilangin aja. Nah, jadinya B kuadrat sama dengan 5 plus 2 akar 5 dan C kuadrat 5 kurang 2 akar 5. Selanjutnya yang ditanyain adalah A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan deh. A kuadrat tadi akar 5. Terus B kuadrat 5 plus 2 akar 5. Terus, A kuadrat tadi 5 ya. A kuadrat tadi 5 kan yang ini ya. Oke, 5 plus 2, 5 plus 2 akar 5 plus 5 kurang 2 akar 5 itu C kuadrat. Ini bisa coret ya. 5 plus 5 plus 5 hasilnya 15. Jadi jawabannya adalah 15. Bagaimana teman-teman? Sudah paham? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Nah, bagi teman-teman yang ingin latihan soal prediksi, segera beli ya di bimbel@royan.id atau menghubungi admin di nomor WA berikut. Dan bagi teman-teman yang mencari rekomendasi e-book KSM dan juga pembahasan KSM dari 2018 sampai 2023 untuk mempersiapkan KSM SMP, dapat menghubungi admin di nomor berikut atau mengunjungi toko kami di sini. Oke teman-teman, yang belum subscribe akun ini buruan segera di subscribe ya, dan jangan lupa like dan share. Terima kasih.